kalau kita sebagai pelatih selalu bilang pertandingan adalah cerminan dari latihan. Kemarin tuh kan banyak yang nyinyir, wah passing aja salah, kontrol bola itu ini. Kembali. Ya kita kan filosofi bertahan, tapi kan kalau kita bisa attack, why not? Iya. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Di mana pada episode kali ini tentunya kita akan sedikit mengulas terkait performa timnas Indonesia yang tadi malam akhirnya gagal mencuri poin di kandang atau di markas Vietnam. Dan tentunya pada episode kali ini saya sudah tidak sendiri karena pada hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu sosok yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah mantan pemain Persija, mantan pemain PSSI Garuda, dan juga mantan asisten Persija selama 5 musim. Siapa lagi kalau bukan Bang Isman Jasulbey. Bang, yes, apa kabar? Selamat datang. Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian purnama akhirnya baru nyampe juga ke sini nih. Alhamdulillah ya. Susah banget abang soal jadwal ini. Bukan susah, memang agak sulit. Aku nggak terbiasa kalau tampil-tampil gitu. Lebih enak kita ngobrol-ngobrol sambil minum-minum kopi. Kalau di tetangga sebelah aja ya, bisa. Itu kan beda dong. Oh. Bang, yes. Gimana Bang? Semalam nonton juga dong? Alhamdulillah aku selalu ngikutin ya perkembangan sepak bola nasional, terutama tim nasional semenjak eranya Sintayong aku selalu mengikuti, mengamati lah. Nah gimana tuh Bang? Semalam walaupun ya bisa dikatakan kita akhirnya kalah kan, 0-1, tapi nah ini banyak juga pro kontra. Ada yang apresiasi juga permainan dari anak-anak muda ini, mereka bermain sepanjang 90 menit dengan sangat luar biasa, perjuangan yang juga sangat luar biasa gitu. Tapi ada juga yang mencemooh juga bahwasanya nih timnas kok gimana nih tim nasional tapi kok mainnya diserang terus gitu kan. Nah, mungkin dari kacamata Bang Isman seperti apa nih Bang? Kalau menurut pandangan aku, pengamatan aku selama ini bagaimana metode kepelatihan dari Sintayong dari dia datang awal sampai dia sekarang maupun dia saat memegang tim nasional Korea mengalahkan Jerman, memang aku melihat filosofi yang dipegang oleh Coach Sintayong itu filosofi dia mengutamakan game model dia bagaimana cara bertahan. Itu nampak jelas semalam. Itu tapi aku apresiasi dia menerapkan game model yang pas dengan filosofi dia. Bermain away, bertahan, counter attack. Dengan counter attack. Dengan catatan bahwa dia jelas bertahannya, dia begitu hilang bola, dia biarkan pemain-pemain Vietnam bermain di areanya mereka, tapi kita mengorganisasi bertahan di setengah lapangan daerah kita sendiri. Nah itu yang membuat di babak pertama aku apresiasi. Memang Vietnam agak kesulitan memasuki daerah kotak penalti kita. Dan itu memang cukup rapi dimainkan oleh pemain-pemain kita, lini per lininya cukup bagus di babak pertama. Ya, itu sehingga pemain-pemain Vietnam agak kesulitan masuk ke kotak penalti kita, pertahanan kembali bahwa apa yang diterapkan semalam di babak pertama itu cukup baik dalam hal organisasi tanpa bola, kehilangan bola, bertahan. Di dalam sepak bola kan ada 4 momen, bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, bagaimana transisi negatif maupun positif. Dan ada lagi satu sekarang yang modern yaitu set piece. Kenapa? Bola-bola mati itu sekarang harus didesain dengan baik. Nah itu kemarin semalam kelemahannya hanya di dalam hal transisi positif. Ya pada saat kita dapat bola. Betul, pada saat kita dapat bola kita masih terlalu lambat. Kita masih tidak bermain ball possession to goal langsung direct ke depan. Tapi kita masih begitu kita rebut bola kita banyak main ball possession to possession sehingga memperlambat tempo permainan sehingga pemain-pemain Vietnam cepat mereorganisasi, cepat kembali merebut. Nah itu kelemahan kemarin di babak pertama itu dalam hal transisi positif. Tetapi dalam hal transisi negatif maupun bertahan itu jelas, organisasinya jelas. Game model yang didesain oleh Sintayong cukup jelas.
Itu Dan aja di babak harusnya pertama. pada saat kita dapat transisi positif, pemain-pemain depan kita harus lebih cepat gitu ya. Ya, itu kan dengan prinsip-prinsip menyerang ya kan, menyerang spread out cepat, mobilitas, penetrasi run, penetrasi dribbling. Nah, semalam kita kelihatan desain modelnya oleh Sintayong bahwa pada saat transisi positif masih main ball possession to possession dulu. Nggak langsung ball possession to goal. Itu yang harusnya kalau bermain dengan gayanya itu harusnya langsung ball possession to goal dengan spread out cepat, dengan mobilitas pemain kedua, ketiga dengan cepat, diagonal run, blind side, come from behind. Nah itu apa yang terjadi? Mungkin karena secara organisasi timnya juga nggak langsung mendukung gitu kali. Saya melihat pada saat betul transisi positif itu. Saya melihat mungkin ini kan semua harus didesain. Sepak bola by design, not by incident, ya kan. Makanya itu dibilang kita art of coaching. Nah, ini kelihatan kalau setelah aku ngamatin dengan filosofi Sintayong itu bahwa dia penganut sepak bola bertahan. Nah, mungkin dia belum terpikir bahwa belum berinovasi bahwa sepak bola sekarang adalah bermain dengan efektif, langsung direct to goal. Bukan sekarang kan dulu boleh ball possession, kita banyak menguasai ball possession, bisa memenangkan pertandingan. Tetapi kan sekarang yang tim yang dengan ball possession banyak belum tentu memenangkan pertandingan. Kan begitu kan? Bagaimana sekarang bermain ball possession to goal dengan efektif. Nah, ini kelihatan memang kemungkinan ya kalau pengamatan kita dari luar bahwa ini salah satu sisi kekurangan dari teori kepelatihannya Sintayong. Dia tidak langsung cepat spread out, langsung direct pass ke orang kedua, orang ketiga dengan blind side, dengan come from behind, dengan kombinasi play. Itu yang aku lihat masih kelemahan semalam di babak pertama. Emang kalau ngobrol sama asisten pelatih Persija selama 5 musim tuh beda emang Bang ya? Ini kebetulan aku terus belajar mengamati knowledge sepak bola yang terus berkembang. Kalau enggak kan kita akan tidak berkembang dalam hal, walaupun kita tidak terjun melatih, tetapi kita belajar dari menonton, kita belajar dari teori, kita belajar dari pengamatan, semua itu yang harus kita pelajari. Bagaimana sebenarnya sepak bola itu terus berkembang, metodenya berkembang terus, bahwa contoh yang saya bilang, dulu kan baru hanya 3 momen sepak bola, attack, bertahan, transisi. Tapi sekarang oleh Departemen Teknik FIFA ditambahin 1, set pieces. Bola-bola mati. Kenapa? Karena harus dilatih. Betul. Nah, itu kan kelebihan di kita ada tuh set piece itu di Arhan kan. Salah satunya throw in. Nah, tapi harus variatif juga. Jangan hanya monoton yang kembali bahwa sepak bola by design, bukan by incident. Dan itu harus dilatih pada saat latihan. Ya, betul. Karena kan pertandingan itu adalah cermin dari latihan. Jadi harus di game modelnya itu harus dilatih berulang sehingga terjadi otomatisasi di dalam pertandingan. Di samping itu juga yang saya melihat dari tim ini dengan materi pemain yang menurut aku sangat prospek dengan usia yang masih masa emas, masa muda, itu kan harus ada psikologi treatmentnya juga, karena kan mentality mereka dalam jam terbang mereka kurang, dalam tekanan yang cukup tinggi, apalagi semalam kan, gitu. Ketegangan itu pasti akan terjadi. Itu yang harus juga dilakukan oleh tim behind the team, psikologi treatment. Bagaimana mempush ini pemain dengan mentality mereka tetap terjaga. Yang seperti kita dalam istilah sepak bolanya selalu kita bilang enjoy the game boys, enjoy the game boys. Tapi itu kan harus dari tim behind the teamnya, tim pelatihnya kan gitu. Nah ini juga kan ada juga Bang yang uniknya nih, timnas kita yang sekarang turun di Asian Championship ini juga kan bisa dikatakan turun dengan mayoritas pemain termuda dibandingkan dari seluruh tim yang hadir di Piala AFF ini. Dan mungkin dari kacamata pelatih nih, Abang melihatnya gimana nih Bang? Kan ini pro kontra juga. Kenapa sih diturunin yang muda? Kenapa sih nggak yang senior? Kenapa Sananta nggak dipanggil? Macem-macem lah. Nah ini dari kacamata Abang nih sebagai pelatih gimana? Kalau aku melihatnya itu normal ya, ada pro dan kontra. Tetapi ini kita bicara timnas.
bahwa pemain-pemain terbaiklah yang dipilih di dalam timnas. Tinggal bagaimana visi dan misi dari federasi maupun staf pelatih bahwa event ini sasarannya apa, kan begitu kan? Mungkin walaupun ini bukan kalender FIFA, tapi kan dapat poin juga kan? Betul. Nah, sebagai pelatih juga kan karir seorang pelatih adalah trofi. Apalagi ini timnas. Senior lagi, bicara senior. Nah, kalau yang dikirim pemain-pemain muda, tidak ada masalah. Pasti ini pemain-pemain pilihan yang terbaik. Tinggal kita bagaimana mengupgrade mereka, membuat penampilan mereka dalam top performance. Nah, itulah peran-peran dari tim behind timnya dengan sisi-sisi dari filosofi dari Sintayong dan staff. Nah, kalau aku melihat dan lawan yang dihadapi juga bukan lawan di atas grade-nya timnas Indonesia kan, Laos, Myanmar, Vietnam. Sebenarnya kan sebenarnya tidak terlalu di atas kita. Walaupun pemain-pemain kita ini dengan pemain-pemain usia muda, tapi kan ada 5 pemain yang langganan senior kan, ada Strike. Jadi senior juga kan harusnya. Ya, maksudnya di dalam World Cup ini kan ada 5 pemain diikutsertakan kan. Betul. Nah, itulah menurut aku pro dan kontra norma. Tapi bagaimana yang penting tim pelatih mendesain game model dalam turnamen ini. Betul. Tetap harus ada target juaranya, win or loss, champion or not, kan gitu. Ya. Nah, tapi semalam dari 3 pertandingan semalam aku apresiasi lah game modelnya jelas. Terutama di bertahan, dapat bola cepat, dapat bola. Nah, itu yang aku bilang. Kelemahannya transisi dalam tidak cepat fast break yang aku bilang, tidak cepat ball possession to goal, tapi masih ball possession itu kan memperlambat. Menunggu pemain-pemain Vietnam mereorganisasi sehingga gampang direbut. Nah, itu yang membuat kendala di babak pertama pada saat kita memegang bola transisi positif pertama. Nah, kalau itu didesain dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gol untuk Indonesia kalau desain transisi positifnya langsung direct to goal, ball possession to goal dengan mobilitas tinggi, penetrasi run, blind side semua harus didesain dengan baik. Nah, mungkin kalau Bang Isman sendiri mungkin melihatnya nih kan timnas kita sudah menjalani 3 laga pertandingan di grup B ini kan. Sekali menang, sekali seri dan sekali kalah. Nah, mungkin secara overall performa dari timnas kita yang dipoles oleh Sintayong sendiri mungkin. Bagaimana Bang melihat? Ya itu kembali yang permainan timnas muda kita ini. Yang di turnamen ini yang ada perkembangan di pertandingan terutama lawan Vietnam. Kita suka tidak suka kita main away loh. Ya. Kan begitu. Pemain kelihatan lepas, mainnya enjoy. Cuman kan kembali main bola tidak hanya 1 kali 45 menit. Harus 90 menit plus additional time. Itu kan yang harus kita pelatih harus membuat itu bagaimana ya clear taktikalnya, dan di babak kedua juga harus ada fleksibel taktikal dengan karena lawan juga kan akan menganalisa kita bagaimana kita merubah taktikal itu sehingga permainan sepak bola ini kan kecerdikan, adu cerdik sesama pelatih, strategi kontra strategi. Nah, itu yang saya melihat menurut pandangan kacamata kita ini bahwa agak sisi kekurangannya dari tim pelatih Sintayong ini bahwa dia hanya clear taktikal, bahwa taktikalnya ya itu, tapi dia tidak penuh dengan improvisasi, dengan fleksibel taktikal pada saat cepat merubah dalam situasi pertandingan. Kan dia sepanjang pertandingan ada di technical area, dia dengan cepat harus bisa merubah, fleksibel, membaca permainan lawan dan kita langsung antisipasi. Itu antisipasinya bagaimana? Itu kan harus didesainnya di dalam proses latihan. Makanya itu yang selalu kalau kita sebagai pelatih selalu bilang pertandingan adalah cerminan dari latihan. Betul. Nah, itu. Nah, kelihatan bahwa Sintayong ini selalu berfokus dengan filosofi dia, bahwa dia filosofi penganut sepak bola bertahan dengan
sekali-sekali mengandalkan counter attack. Nah, itu yang harus diperbaiki di pertandingan berikutnya menurut aku. Sekarang ini bagaimana tetap merapikan organisasi defense-nya, tapi harus improvisasi dalam transisi positif. Gitu. Oke, kalau misalnya kemarin tadi malam Bang Isman angkat topi nih buat skema yang diterapkan oleh Sintayong. Tapi kan sebelumnya pada saat lawan Laos juga kita main di home, kita gagal memanfaatkan itu gitu loh. Dan harusnya kan target itu menentukan apa yang akan kita terapkan di lapangan kan gitu kan. Nah itu gimana coba menurut ya kembali saya bilang kalau menurut kacamata pengamatan kita bahwa filosofi dulu yang kita pegang setiap pelatih kan berbeda-beda. Nah Sintayong ini kan kita sepakati dulu filosofinya adalah bertahan. Betul. Fokus dalam mendesain game modelnya defense, organisasi defense. Betul. Nah tapi kan dia lupa mungkin sepak bola ini kan ada menyerang, ada transisi, ada harus yang dia siapkan. Nah dan juga key point-nya kan di sepak bola apalagi timnas win or lose kan cetak gol kan gitu. Nah ini yang masih kekurangan itu. Nah yang terjadi yang kemarin di Laos justru Laos yang bisa, yang cerdas membaca permainan Indonesia. Dia mendesain game modelnya jelas. Ball possession Indonesia, Laos kan kalah waktu Indonesia kan. Tapi waktu dia transisi positifnya, dia langsung ball possession to goal yang tadi saya bilang. Gitu loh. Bagaimana dia hanya dengan 2-3 pemain, gol pertama, gol kedua itu dengan lari blind set, langsung lari blind set, lari come from behind, langsung membuat gol di menit-menit awal itu kan yang membuat pemain Indonesia panik. Nah ini yang dipelajari oleh Sintayong dan dirubah bahwa main bola itu harus dengan filosofi dia mengutamakan organisasi defense dengan segala analisa dia dari kelebihan dari Vietnam, main away semua. Nah dia buat itu. Nah sebenarnya sudah di babak pertama sudah cukup baik. Cuman kembali mungkin memang target dari kalau kita lihat dari game model yang diterapkan melawan Vietnam ya mungkin memang targetnya Sri kelihatan sekali kan gitu. Betul. Nah tapi dia lupa bahwa pertandingan masih berlangsung 45 menit kedua dan dia lupa bahwa pelatih lawan juga menganalisis merubah fleksibel taktikal dengan analisa dari apa kelebihan dan kekurangan dari tim Indonesia di babak pertama. Bang, tapi kan kalau kita bicara filosofi setiap pelatih gitu pasti punya filosofi masing-masing. Tapi kan apakah juga itu harus diikuti juga dengan kebutuhan pemain yang kita miliki kan gitu kan ya Bang? Betul. Karena kalau kita bicara filosofi Italia 2026 dengan Catenaccio juara dunia. Betul. Habis itu 2010 Spanyol dengan tiki taka possession yang kuat juara dunia. Betul. 2014 Jerman attacking play Brazil 7-1 main di kandang. Iya. Terus 2018 direct play Prancis ya kan Bang juara dunia juga dan yang terakhir 2022 Argentina counter attack juga tuh Bang. Iya. Ya kan counter attack dia serang dari Di Maria cepet juara dunia. Jadi maksudnya tidak menjamin filosofi suatu pelatih itu bisa juara. Berkembang terus kan sepak bola. Betul. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan pemain yang ada kan Bang. Nah, ini mungkin gimana Bang? Kalau kembali itu kita setuju sepakat bahwa tim ini kan pelatih pemain. Ya. Semua harus bersinergi, harus saling berchemistry, bukan hanya pemain aja. Nah, kembali kan dengan materi yang ada, harusnya kan secara ini pelatih harus penuh improvisasi walaupun dia punya filosofi. Betul. Kan begitu kan? Berkembang karena sepak bola. Kita harus kita kan kalau kita mengamati bahwa kan sekarang pelatih kan mempunyai tim behind the teamnya kuat. Ada physical coach-nya, ada striker coach-nya, ada semua pelatih, asisten pelatih bertahan, gelandang. Nah, ini yang kita melihat, aku melihatnya inilah agak kelemahan dari tim staff coach-nya Sintayong, bahwa dia belum bisa menemukan formula, mendesain formula transisi positif dengan
variatif, kombinasi play. Nah, tapi sebenarnya kita cukup apresiasi juga pada saat ada harapan. Pada saat kita mau waktu kemarin, kita nggak bicara dulu ini dengan kita kan bicara Sintayong secara menyeluruh waktu melawan Arab. Ada perubahan. Ya kan cukup atraktif. Betul. Nah, itu bisa aja kalau saya kembali karena didukung oleh materi-materi pemain yang notabene itu pemain-pemain nasional yang besarnya di Eropa. Betul. Mempunyai jam terbang. Kualitasnya beda. Karena mereka lahir dan besar di Eropa, bermain sepak bolanya di Eropa. Levelnya udah beda. Diajarkan bagaimana bermain dengan smart play. Betul. Nah, ini yang hanya kalau aku amati hanya perbedaannya hanya di situ. Dan udah nggak ada lagi kalau semalam tuh kan banyak yang nyinyir, wah passing aja salah, kontrol bola itu ini. Kembali. Nah itu tapi tetap apapun itu kita tidak boleh juga bahwa mencarikan pembenaran pemainnya tidak maksimal atau kan semua harus bersinergi. Bagaimana si pelatih menemukan formula dengan materi pemain yang ada? Betul. Toh lawan yang dihadapi juga bukannya sekelas level yang Arab Saudi, level Arab Jepang. Ini kan levelnya Laos, Myanmar di bawah kita. Vietnam masih so-so kalau aku bilang kan. Walaupun dia memakai pemain-pemain yang mempunyai jam terbangnya lebih di atas. Tapi dari hasil semalam kan kita bisa lihat surprise buat kita. Teman memang bahwa kita lupa bahwa bermain bola itu ya cetak gol. Betul. Meminimalisasikan kemasukan, memaksimalkan. Betul. Memasukkan. Nah, itu harus didesain. Jadi cetak gol, main bolanya ke depan. Ya, nggak bisa ke depan, lebar. Nggak bisa baru ke belakang. Ya itu. Nah, kemarin kan di babak pertama tuh banyak kita udah pas dalam hal mengorganisasi pertahanan, memaksa pemain-pemain Vietnam selalu back pass. Itu kuncinya dalam begitu dia masuk area kita langsung pressing yang dinamakan kita itu interception, reading the game. Itu kan dalam teori bertahan, kalau kita pertahanan organisasi pertahanan kita sudah benar, tim kita aman dari area kotak penalti kita, yaitu paksa lawan harus back pass. Betul. Paksa terus dia supaya back pass. Tapi kan tidak mungkin juga dalam sepanjang pertandingan back pass. Jangan sampai dia passing forward yang dinamakan killer passing. Paksa mereka back pass atau paksa mereka bermain dengan long ball, second ball. Nah itu. Berarti mungkin yang bisa dikatakan yang harus dimaksimalkan lagi adalah pada saat kita dapat bola harus gimana nih gitu kan, cepatnya tuh gimana pemain, flank kita gimana kan gitu. Ya itu yang makanya harus didesain kan. Kembali kita sepakati bahwa sepak bola by design, not by incident. Karena kemarin juga banyak begitu sampai depan baru 3/4 gagal lagi. Karena mungkin desainnya kalau kita lihat dari performan itu belum clear. Betul. Nah itu loh. Secara taktikalnya nggak clear. Kan kalau dalam menyerang itu pergunakan lebar lapangan supaya kita bisa langsung passing forward. Betul. Nah ini kan dalam prinsip menyerang yang kebilang pemain harus langsung spread out. Nah spread out itu kan harus didesain. Pemain kedua bagaimana, perilaku posisi 2 gimana, spread outnya bagaimana. Kalau bola ada di posisi 3 atau posisinya 8, bagaimana spread out pemain nomor posisi 7, posisi 9, posisi 10, kan itu kan harus didesain. Betul. Nah kemarin tidak tampak desain itu. Betul. Pada saat transisi positif untuk attack. Itu tidak tampak. Kita masih asik. Mungkin terlihatnya pada saat bertahan kelihatan. Bertahan. Begitu dia masuk kita langsung press. Ya, itu gitu kelihatan. kan. Makanya kembali terutama babak pertama saya sedikit apresiasi lah. Kita apresiasi lah dengan game plan yang dibuat oleh Sintayong. Cuman kan kembali saya bilang mungkin Sintayong targetnya draw semalam. Nah, tapi kan mungkin dia lupa bahwa ya tidak mungkin kita bertahan terus sepanjang 90 menit kan gitu. Itu harus ada
sekali-sekali kita membuat kejutan dengan ball possession to goal. Betul. Kan gitu. Kayak Argentina juga bertahan. Betul. Begitu dia dapat bola cepet dia langsung kan. Itu. Aku melihat sedikit kelemahan di tim nasional ini setelah 3 pertandingan ini hanya di transisi positif to attack. Selalu asik dengan ball possession to ball possession, bukan ball possession to goal. Nah, pemain itu harus didesain spread out-nya, run, diagonal run-nya, blind side-nya, come from behind-nya siapa harus jelas. Orang kedua, orang ketiga, orang keempatnya siapa. Dan harus balance juga pemain posisi defense kita, posisi 3, posisi 4. Pada saat kita melakukan transisi positif dengan cepat, ball possession to goal, keseimbangan timnya harus juga harus tetap didesain karena mengantisipasi bola-bola dari transisi positif lawan kan gitu. Nah itu karena kan dulu kan selalu bilang pada saat kita menyerang kita sudah menyiapkan pertahanan awal. Pada saat kita bertahan kita sudah menyiapkan penyerangan awal. Nah itu kan harus didesain. Sama juga kan ada dulu pertahanan yang baik adalah menyerang. Nah itu kan kalau kita nggak mengerti apa sih yang dimaksud pertahanan yang baik adalah menyerang, kan gitu kan? Betul. Itu kan harus desain. Berarti apa? Betul. Kalau lawan pegang bola kita harus tekan dia. Itu yang namanya kita jangan turun, jangan kita delay. Itu yang dimaksud dengan pertahanan yang baik adalah menyerang. Ya, jadi dan mungkin juga kita dari 3 pertandingan ini mungkin kita nggak lihat di timnas ini ada pemain yang mungkin punya leadership gitu kan, jenderal lapangan tengah untuk mengatur ritme, tempo permainan, kapan dia harus cepat, kapan dia harus mendelay. Nah mungkin kalau menurut memang di sini kekurangan juga dari tim ini ada tidak ada seorang leaders. Seperti di tim World Cup adanya Bang Jai yang kita bilang dia seorang leader. Nah di tim nasional AFF ini tidak ada sosok yang memang leader. Walaupun ada Asnawi, ada Arhan, ada Marcelino, ada Struijk, tapi mereka bukan tipikal leader. Nah, yang bisa mengatur tempo permainan, ritme permainan dengan bola maupun tanpa bola. Betul. Nah, dengan bola dia bisa mainkan kapan dia langsung direct play, kapan dia harus ball possession. Tanpa bola dia yang harus mengorganisasi teman-temannya, dia bicara, komunikasi, reading the game. Nah, jadi kan main bola ini compact. Jadi harus semua sama-sama organisasi kelihatan. Ya itu yang salah satu juga kekurangan di dalam tim ini bahwa tidak ada seorang leaders. Itu. Nah sebenarnya kalau leader dengan bola sebenarnya ada di gaya main itu ada di Struijk. Struijk ini punya gaya main dengan bolanya sebagai leader. Dia bisa atur kapan dia cepat. Nah, tapi dia bukan seorang pemimpin sesungguhnya di dalam pertandingan. Nah kan kalau setiap Struijk masuk dia selalu memainkan dengan tenang. Bola selalu tidak gampang hilang kalau saat bola dia bisa atur tempo. Nah itu yang dibutuhkan oleh tim ini sebenarnya. Nah mungkin Bang ini juga buat menjawab netizen di luar sana juga nih. Kan banyak yang bilang bahwasanya ini kenapa sih Sintayong nggak konsisten, selalu merubah starting 11. Nah mungkin Abang gimana nih? Abang sebagai mantan pemain, sebagai mantan asisten pelatih. Nah ini dari kacamata pelaku lapangan hijau langsung gimana mungkin Bang? Ya memang terkait idealnya, komposisi materi pemain yang selalu diturunkan berubah oleh Sintayong. Memang idealnya itu harus ada first 11 ya. Kalaupun mau ada pergantian hanya karena taktikal atau ada injury atau ada akumulasi itu pun nggak banyak 1-2. Nah memang kita lihat tidak adanya first 11 yang oleh Sintayong baik di yang kemarin-kemarin maupun apalagi sekarang selalu berubah-berubah. Nah, itu juga memang menjadi kendala dalam chemistry, dalam organisasi, dalam game model sehingga pemain masih chemistry-nya agak sulit ketemunya walaupun ini tim nasional kan gitu. Itu yang harus juga dipikirkan oleh
Sintayong berserta staff bahwa dia harus punya dulu first 11. Tapi karena mungkin juga ini kan karena durasi pertandingan yang sangat ketat gitu loh, tight banget nih kan jadwalnya nih kan. 3 hari mereka harus berangkat, besoknya habis main pulang langsung pindah. Ya, tapi kan nah, itu mungkin gimana tuh Bang? Melihat itu betul. Juga tapi recovery kan, pemain, betul. Kebugaran pemain. Nah, tapi itu tidak harus dirubah gitu. Dirubah 3 sampai 4. Atau contoh lagi yang lebih kita agak sedikit bertanya-tanya, perubahan posisi lagi. Contoh di pertandingan pertama kedua kalau tidak salah Arhan dirubah menjadi di kanan, di sisi kanan. Di kanan. Kan itu perubahan. Kalau di posisi 7 di posisi 7 atau 11 no problem. Orang kaki kiri pindah di posisi 7. Tapi ini di defense big problem. Dirubah-rubah karena kan bertahan. Betul. Kalau di 7 orang kan banyak nih sekarang orang kaki orang posisi orang kiri ditaruh di kanan. Kanan juga apa? Begitu sebaliknya. Karena apa? Mereka dengan bahwa mereka dribbling dengan penetrasi cut inside langsung bisa finishing dengan kaki. Tapi kalau di posisi 2 maupun 5 tidak bisa begitu kalau pandangan pengamatan aku karena dia fokusnya kan bertahan. Gitu loh. Nah, kaki kuat dia ada di mana? Itu juga kan terjadi gol-gol di lawan Laos. Itu kan banyak dibombardir dari posisi flank kita kan. Gitu. Itu juga pertanyaan juga buat kita. Tapi kan yang tahu itu semua adalah Sintayong. Betul. Itu loh. Nah, mungkin Bang terakhir juga mungkin nih Bang. Kan kita dari 3 laga yang udah kita jalanin, kita menang, draw, kalah. Betul. Nah, jadi gimana Abang melihatnya di peta kekuatan di grup B sendiri? Apalagi kita masih menyisakan 1 laga lagi saat menghadapi Filipina Sabtu nanti. Nah, mungkin gimana Bang? Kira-kira apakah kita juga mampu lolos dari grup B untuk kalau kita runner up kita pasti ketemunya Thailand kayaknya di sebelah sana Bang. Nah, gimana Bang? Kalau aku melihat utak-utik peluang di grup B ini. Utak-utik peluang aku melihat kan harus kita harus tergantung dari diri kita sendiri, dari tim kita. Kita tidak perlu memikirkan hasil pertandingan lain. Kan itu yang pertama harus kita camkan oleh timnas kita kali. Kalau aku melihat melawan optimis kita lolos ke semifinal. Main home lagi. Main home. Kedua dengan organisasi yang sudah teruji dalam hal terutama sepanjang 60 menit sebelum kita kebobolan situ kan udah tinggal bagaimana saat kita melawan Filipina kita lebih agresif lagi dalam hal menekan lawan. Jangan kalau pandangan pengamatan jangan kita seperti main di Vietnam. Ada lagi tuh nunggu counter kita ada lagi tuh langsung tekan di awal. Itu kan main bola kan ada kalau mentor-mentor aku terdahulu bilang kan main bola 45 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Lapangan juga kita bagi 3. Attacking third, midfield third, defending third. Nah, akan lebih baik kalau pada 15 menit pertama kita tekan langsung di attacking third lawan. Jadi tekan di atas. Tekan di atas dengan rapi organisasi lini per lininya, jangan ada celah ruang antar lini jangan untuk kasih mereka berkembang. Betul. Apalagi aku sudah coba ngelihat Filipina mainnya ball positionnya tidak seperti ball positionnya yang ball position to goal. Dia masih asik juga ball position unit per unit. Nah itu kan bisa dilakukan. Nah, kita kembalikan ke desain model yang game model yang harus dibuat oleh Sintayong. Tapi kalau aku melihatnya pengamatan, aku optimis tim ini akan lolos ke semifinal. Amin. Tinggal hanya mendesain game model. Jangan kembali itu. Filosofi itu harus yang seperti Kreb bilang kan. Ya kita kan filosofi bertahan, tapi kan kalau kita bisa attack, why not? Kan why not? Gitu. Kita harus maksimalkan ya, itu kan. Jadi, karena kita tujuan main bola kan cetak gol. Bagaimana di first pertama 15 menit pertama kita langsung nekan Filipina supaya mereka panik. Kita manfaatkan peluang, ada peluang. Kita buat mereka bikin kesalahan. Betul, bikin kesalahan. Memang kan ada lagi dalam teori sepak bola, jangan menunggu lawan salah. Paksa lawan salah. Nah itu kan harus kita tekan. Kalau kita sudah berbuat kan kita enak tuh. Ngatur ritmenya lagi. Kapan kita bertanya di midfield third,
atau kapan langsung kita parkir bis yang kita bilang itu defending tinggal bagaimana situasi nanti. Itu yang namanya flexible tactical decide decision, itu kecerdasan dari seorang pelatih. Siap. Luar biasa, terima kasih Bang Isman. Ulasannya pada episode kali ini sangat luar biasa. Pokoknya kita selalu cinta sama timnas Indonesia. Pastilah, apapun itu kita akan support, kita akan dukung, ya kan, yang terbaik buat timnas sepak bola Indonesia. Betul. Ya Mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Bang Isman Jasulmay. Jangan lupa saksikan One Corner di TV One News. Sampai jumpa.